Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelas 8 materi IPS kali ini kita masuk yang bab kedua, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Ya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang ASEAN, sekarang kita tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial. Jadi nanti yang bakal kita bahas tentang materi mobilitas sosial, bukan Mobile Legends. Kita akan masuk untuk materi ini, kita akan masuk di mobilitas sosial. Welcome to mobilitas sosial. Kita awali bab 2 kali ini, itu materinya tentang mobilitas sosial. Untuk sumber materi bisa kamu lihat sumbernya. Mari kita perhatikan gambar. Dari gambar yang paling kiri kita lihat dari wali kota dia naik menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden. Ini salah satu merupakan mobilitas sosial. Jadi ada tingkatan dia dari wali kota ke gubernur menjadi presiden. Kemudian pada gambar yang bagian warna putih, dia di situ ada seorang kakek petani, kemudian anaknya itu menjadi seorang guru. Jadi di sini terjadi mobilitas sosial, pergerakan dari seorang petani menjadi guru. Itu merupakan salah satu mobilitas sosial. Jadi sosialnya itu naik dari petani menjadi seorang guru. Nah, itu dia untuk konsepnya. Kemudian kita lanjut, kedua contoh gambar tersebut mungkin kamu sudah bisa menerka apa itu sih sebenarnya mobilitas sosial ya. Suatu perubahan. Itulah sederhananya. Pada minggu ini materi yang kita pelajari yaitu tentang pengertian mobilitas sosial, macam-macam mobilitas sosial, contoh dari mobilitas sosial, faktor mobilitas sosial, saluran mobilitas sosial, dan dampak dari mobilitas sosial itu sendiri. Oke, pertama kita masuk ke pengertian mobilitas sosial. Itu adalah suatu pergerakan perpindahan dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya. Dan mobilitas sosial itu dibagi dua, yang vertikal kemudian horizontal. Yang vertikal itu ada ke atas, kemudian yang ke bawah. Untuk pengertian mobilitas sosial vertikal ke atas, berarti dia perubahan sosialnya itu dari lapisan bawah menuju ke atas. Jadi terjadi peningkatan status sosial. Jadi contohnya itu dia dari seorang pengusaha menjadi seorang menteri. Yang vertikal ke bawah berarti terjadi penurunan. Contohnya itu, nih kita tahu seorang komedian ya, dari seorang artis menjadi seorang tersangka, terjadi penurunan, padahal dikenal baik-baik, kemudian jadi seorang tersangka. Kemudian mobilitas sosial horizontal itu perbedaan status sosial yang setara dan tidak mengubah kedudukan atau status sosial individu bersangkutan. Contohnya guru pindah sekolah saja dia, tapi dia tetap menjadi guru, jadi dia setara. Kemudian kita masuk ke faktor pendorong mobilitas sosial. Apa sih faktornya? Yang pertama itu struktural. Sistem masyarakat membolehkan berpindah status sosial, itu mendukung kamu untuk naik. Misalnya kamu naik kelas atau kamu misalnya jadi kepala desa. Kedua yaitu individu, tergantung dari kamu mau nggak menjadi seorang presiden. Kemudian faktor sosial, kemudian ekonomi, kemudian politik dan pendidikan. Contohnya semakin tinggi pendidikan kamu, pasti kamu bakal mampu berpindah ke tingkat sosial paling atas. Kemudian kita masuk ke penghambat mobilitas sosial. Yang pertama itu kemiskinan, ya kan, makan aja susah, apalagi mau sekolah, itu suatu penghambat ya. Kemudian diskriminasi itu adalah seperti dikucilkan. Kemudian struktur sosial yang tertutup. Selanjutnya kita masuk saluran sosial.
itu ada pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi profesi. Contohnya pendidikan. Jadi selama kamu masih menuntut ilmu, itu mudah-mudahan kamu itu mobilitas sosialnya akan meningkat. Jadi dari mobilitas sosial ini memiliki efek dampak positif, yaitu mendorong seorang menjadi lebih maju, kemudian mempercepat tingkat perubahan sosial, kemudian meningkatkan integrasi sosial. Kita ke dampak negatif mobilitas sosial, yaitu berkurangnya solidaritas kelompok, seorang berpindah status, meningkatkan kelompok sosial tertentu. Kemudian dampak selanjutnya itu adalah terjadinya konflik. Jadi konflik ini